teman-teman semua, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita juga akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 ya, dan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk itu, kepada kelompok 8, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Bu Mary, terima kasih. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen SDM pada pendidikan agama Buddha. Untuk Pak Eridani, mohon di share screen. Siap, Bu. Buku. Mohon izin kok belum bisa di-share screen ya? Coba langsung dari websitenya, Pak. Izin Pak Dani, kalau ada kesulitan boleh di-share di grup dulu, nanti saya bantu share ya.
telepon Bu Mary coba. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat. Silakan. Terima kasih Kelompok Bu 8. Mary. Ya, sama-sama. Sebelumnya Bante, Ayah, yang luhur, teman-teman semuanya selamat malam. Namo Buddhaya, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia pada pendidikan agama Buddha. Tolong slide selanjutnya Bu Mary. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Eridani Dhamma, Pak Satya Adi Nugroho, dan saya sendiri, Liao Ren. Tapi pada malam ini Pak Satya tidak dapat hadir karena ada keperluan lain. Jadi hanya saya dan Pak Dani. Oke, next. Oke, pendahuluannya. Sebelum kita masuk ke manajemen SDM, kita harus mengetahui dulu definisi sumber daya manusia itu sendiri. Dalam lembaga pendidikan merajuk pada individu-individu yang berkontribusi terhadap proses belajar mengajar serta operasional institusi pendidikan. Nah, manajemen SDM adalah proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam lembaga pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan Buddha, manajemen SDM menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai Buddhis. Oke, next. Nah, dalam literatur Tripitaka sendiri, saya tidak menemukan istilah eksplisit yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang kita pahami dalam konteks modern ini. Namun, saya menemukan beberapa referensi dari suta-suta yang dapat dikaitkan dengan prinsip kepemimpinan, etika, hubungan antar manusia, dan pembinaan komunitas sangga yang sangat relevan untuk manajemen SDM. Nah, salah satunya, saya di sini menemukan ada 5 suta. Yang pertama adalah Dasar Raja Dhamma. Sumbernya ini saya dapatkan dari Jataka, khususnya yang nomor 541 tentang Mahasudasana Jataka. Mahasudasana Jataka adalah salah satu cerita dalam kumpulan Jataka yang menceritakan kehidupan masa lalu Buddha. Nah, cerita ini berfokus pada kisah Raja Sudasana yang dikenal karena kebijaksanaan, kemurahan hati, dan keadilan. Nah, bisa kita lihat di sini ada 10 ya prinsip kepemimpinan, yaitu yang pertama kedermawanan, moralitas, pengorbanan, kejujuran, kelembutan, pengendalian diri, tidak pemarah, tanpa kekerasan, kesabaran, dan tidak bertentangan, menjaga harmoni. Oke, next. Yang kedua ada Sigalowada Sutta yang dapat kita temukan di Digha Nikaya 31. Nah, Sigalo ini adalah sutta untuk nasihat kepada para umat perumah tangga. Sutta ini memberikan panduan hubungan antara manusia, termasuk yang pertama, hubungan antara guru dan murid, kedua, hubungan antara atasan dan bawahan, ketiga, hubungan antara teman sejawat. Oke, next. Untuk yang Sigalowada Sutta ini dapat menjadi dasar dalam membentuk budaya, organisasi, dan etika kerja dalam lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga ada Brahma Wihara, 4 sikap luhur. Itu meta, cinta kasih, karuna, belas kasih, mudita, simpati, upekha, keseimbangan batin. Nah, relevansinya dengan SDM ini untuk bangun kepemimpinan dan hubungan antar individu yang berlandaskan welas asih dan keseimbangan emosi. Oke, next. Lalu ada Sanggaha Sutta. Dapat kita temukan dalam Anguttara Nikaya buku keempat ya. Sutta ke-32 tentang 4 cara
keseraan dalam perilaku. Nah, Suta ini cocok diterapkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan harmonis di lembaga pendidikan. Lalu next. Yang kelima ada Winaya Pitaka, khususnya Mahawaga dan Culawaga. Nah, ini Winaya Pitaka ini dikhususkan hanya untuk anggota sangga ya. Winaya ini berisi aturan-aturan untuk sangga, tetapi banyak di antaranya mengatur sistem organisasi, pembagian tugas, pelatihan anggota baru untuk samanera-samaneri, dan pengelolaan konflik. Nah, ini dapat menjadi rujukan dalam membangun sistem pelatihan, pembinaan, dan manajemen disiplin dalam lembaga pendidikan Buddha. Oke. Jadi kesimpulannya Winaya Pitaka melalui Mahawaga dan Culawaga berfungsi sebagai pedoman penting untuk menjaga disiplin dan keharmonisan dalam sangga. Aturan-aturan ini tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pengelolaan praktis dan interaksi sosial di dalam komunitas, menciptakan struktur yang mendukung pengembangan spiritual dan sosial para anggotanya. Oke, next. Nah, lalu komponen apa saja yang terdapat dalam lembaga pendidikan Buddha di sini? Ini tenaga kependidikan, kepemimpinan, dan juga relawan dan komunitas. Nah, SDM dalam lembaga pendidikan Buddha mencakup berbagai elemen yang berperan dalam memastikan kelangsungan pendidikan berbasis nilai-nilai Buddhis ini. Yang pertama, seperti ada pendidik. Pendidik sini misalnya ada guru dan dosen. Perannya ialah sebagai pembimbing, fasilitator, dan inspirator. Nah, pendidik memiliki peranan utama dalam mentransfer pengetahuan akademik sekaligus menanamkan nilai-nilai Buddhis kepada peserta didik. Ada beberapa karakteristik pendidik di dalam pendidikan Buddha. Yang pertama adalah memiliki kompetensi dalam bidang akademik yang diajarkan. Lalu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Berperan sebagai panutan dalam sikap dan perilaku bagi peserta didik, menerapkan metode pembelajaran berbasis Dhamma seperti diskusi, refleksi, dan meditasi. Misalnya contohnya di Sekolah Buddhis Nalanda di Indonesia. Guru-guru tidak hanya mengajarkan pelajaran umum, tetapi juga hari-hari chanting atau pembacaan parita, ada meditasi dan praktik kebajikan dalam kehidupan sekolah. Yang kedua ini ada tenaga pendidik, contohnya seperti administrasi, pustakawan, tenaga teknis, dan lainnya. Selain pendidik, tenaga kependidikan juga berperan sangat penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ini administrasi sekolah atau universitas. Tugasnya adalah untuk pengelolaan keuangan, ada tata usaha, dan lain-lain. Lalu pustakawan yang mengelola koleksi buku dan bahan ajar Buddhis. Ada petugas kebersihan dan keamanan yang memastikan lingkungan tetap kondusif untuk pembelajaran. Ada teknisi IT dan media yang membantu integrasi teknologi dalam pembelajaran. Contohnya di Universitas Nalanda, India, pustakawan tidak hanya mengelola buku akademik, tetapi juga koleksi kitab-kitab Pali, Sanskerta, dan lain. Yang ketiga, kepemimpinan, manajemen sekolah atau perguruan tinggi, misalnya kepala sekolah, rektor, atau pemimpin yayasan. Pemimpin lembaga pendidikan Buddha memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan visi dan misi sekolah sesuai nilai-nilai Buddhis. Struktur kepemimpinan meliputi kepala sekolah rektor, yang tugasnya adalah memimpin institusi dengan kebijakan yang mengedepankan keseimbangan akademik dan spiritual.
Lalu ada dewan yayasan atau pembina, mengawasi kebijakan sekolah dan memastikan keselarasan dengan nilai Buddhis. Ada koordinator kurikulum, bertanggung jawab atas penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan ajaran Buddha. Contohnya di sekolah Buddhis Dharma Widya di Thailand. Kepala sekolah menetapkan kebijakan bahwa sebelum memulai pelajaran, siswa dan guru harus melakukan meditasi singkat untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan batin. Lalu yang keempat ada relawan dan komunitas. Peran umat Buddha dalam mendukung pendidikan. Banyak lembaga pendidikan Buddha mendapatkan dukungan dan dari komunitas umat Buddha yang secara sukarelawan di sini ada apa aja? Yang pertama, mengajar kelas tambahan, misalnya seperti kelas meditasi atau Dhamma Talk. Bisa juga menyediakan dana beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Lalu membantu dalam kegiatan sosial dan keagamaan sekolah. Contohnya di Buddhist Sunday School di Sri Lanka. Para biksu dan relawan umat Buddha mengajar ajaran Buddha kepada anak-anak setiap akhir pekan secara gratis, kayak sekolah minggu gitu, memastikan bahwa ajaran Dhamma tetap diwariskan kepada generasi muda. Oke, next slide. Lalu peran apa saja? Peran SDM dalam lembaga pendidikan Buddha. Dalam konteks pendidikan Buddhis, SDM memiliki peran lebih dari sekedar memberikan pendidikan akademi, tapi juga membimbing siswa dalam kehidupan berdasarkan Dhamma dan disiplin. Yang pertama ini menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Buddhis dengan cara menanamkan nilai-nilai Buddhis, mengembangkan kurikulum yang mencerminkan prinsip Buddhis, menciptakan lingkungan spiritual seperti mendukung praktek meditasi, chanting, dan kehidupan yang disiplin, pengembangan diri yang berkelanjutan, penghayatan terhadap Dharma, menjalin hubungan dengan komunitas Buddhis, misalnya bekerja sama dengan wihara, dan tokoh agama untuk mendukung pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar staf dengan misalnya rekrutmen dan seleksi yang tepat. Jadi SDM berperan memastikan bahwa tenaga pengajar dan staf yang direkrut memiliki kompetensi, latar belakang pendidikan, serta nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Buddha. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. SDM bertanggung jawab menyusun program pelatihan yang berkelanjutan, misalnya seperti pelatihan pedagogis dan metodologi pengajaran, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Buddhis, pengembangan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Lalu ada penilaian kerja. Melalui sistem evaluasi yang objektif, SDM dapat menilai kinerja tenaga pengajar dan staf secara berkala. Lalu ada pembinaan etika dan spiritualitas. Ada pengembangan karir, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang harmonis dan penuh kebijaksanaan. Di sini dalam lingkungan belajar tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tapi juga pada pembentukan karakter dan kehidupan batin yang damai. Misalnya dengan cara menanamkan nilai-nilai Buddhis dalam budaya sekolah, seperti 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Lalu merekrut dan membina tenaga pendidik yang bijaksana dan berintegritas, mendorong komunikasi yang empatik dan non-kekerasan, mengelola program pelatihan kesadaran mindfulness, mewujudkan lingkungan fisik dan sosial yang menenangkan, membentuk tim pendidik yang saling mendukung. Jadi, SDM dalam lembaga pendidikan Buddha berperan strategis dalam menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menciptakan sistem yang menunjang pembelajaran dalam suasana damai, harmonis, dan bijaksana. Ini semua berakar
pada pemahaman bahwa pendidikan adalah sarana untuk membebaskan, bukan hanya mengajarkan. Contohnya di sekolah Buddhis suci yang kita tahu yang ada di PIK ini. Sekolah suci ini ada di berbagai negara. Sistem mereka itu menerapkan konsep pendidikan berbasis welas asih, karuna, dan kebajikan. Jadi setiap siswa diajarkan untuk memiliki kepedulian sosial seperti mengadakan bakti sosial dan membantu korban bencana alam. Oke. Next slide. Prinsip manajemen SDM dalam pendidikan Buddha memiliki landasan yang kuat berdasarkan nilai-nilai Buddhis yang mencakup moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Misalnya seperti karma dan etika atau sila. Setiap tindakan memiliki konsekuensi sehingga penting menanamkan etos kerja yang baik. Yang kedua ada welas asih, karuna, dan kebijaksanaan panya. Pengelolaan SDM harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada konsentrasi atau samadhi. Pentingnya fokus dan kedisiplinan dalam bekerja. Jadi prinsip-prinsip manajemen SDM dalam lembaga pendidikan Buddha berfokus pada integrasi nilai-nilai spiritual dan etika dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, penuh kasih sayang dan transparan. Dengan dasar Pancasila Buddhis, Metta, Karuna, dan yang lain-lain, serta pengembangan SDM berbasis Dhamma, lembaga pendidikan Buddha dapat mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijaksana, etis, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia. Oke, next slide. Nah, fungsi manajemen untuk SDM, yang pertama perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menyesuaikan jumlah SDM dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Proses perekrutan tenaga pendidik yang memahami nilai-nilai Buddhis, seleksi berdasarkan kompetensi dan karakter. Next slide. Yang ketiga, pengembangan dan pelatihan. Pelatihan keterampilan mengajar dan penguatan nilai-nilai Buddhis dalam pendidikan, program peningkatan kompetensi melalui workshop dan seminar. Yang keempat, evaluasi kinerja. Penilaian kinerja secara berkala berdasarkan standar akademik dan etika kerja. Umpan balik untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik. Next slide. Yang kelima, motivasi dan retensi. Sistem penghargaan, pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang keenam, pengelolaan konflik, menerapkan komunikasi berbasis nilai Buddhis dalam menyelesaikan perbedaan. Next slide, tujuan manajemen akan dijelaskan oleh Pak Eridani. Pak Eridanis, saya persilakan. Terima kasih. Ya, Bante, Namo Buddhaya, rekan-rekan semua. Mohon maaf, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan staf administratif. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang ketiga yaitu memastikan keseimbangan antara pendidikan akademik dan pengembangan karakternya. Yang keempat, mengembangkan sistem penghargaan atau reward dan kesejahteraan tenaga pendidik. Selanjutnya, Bu Mary. Sedangkan dari strategi pengembangan SDM-nya ada 4, yaitu yang pertama itu mengadakan pelatihan berbasis nilai-nilai Buddhis dan profesionalismenya. Yang kedua, membangun komunitas tenaga pendidik yang saling mendukung. Yang ketiga, menyediakan kesempatan pengembangan karir secara merata antara
bagi guru dan stafnya. Yang keempat, menerapkan kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik yang adil. Selanjutnya, Bu Mary. Tantangannya adalah keterbatasan tenaga pendidik berkualitas yang memahami nilai Buddhis. Yang kedua tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan nilai spiritual. Sedangkan yang ketiga adalah tantangan kurangnya sumber daya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusianya. Selanjutnya, Bu Mary. Tantangan solusinya yang dari pembahasan tentang solusi, mengadakan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengajar. Solusi yang kedua, menerapkan kebijakan kesejahteraan yang berbasis keadilan dan nilai Buddhis. Yang ketiga, berkolaborasi dengan komunitas dan organisasi Buddhis dalam pengembangan tenaga pendidik. Selanjutnya, Bu Mary. Dengan kesimpulan dari ringkasan poin-poin yang penting ini, poin yang pertama adalah manajemen SDM yang baik dalam lembaga pendidikan Buddha harus berbasis pada kompetensi dan nilai spiritual. Yang kedua adalah pengelolaan SDM yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang ketiga, dengan menerapkan prinsip-prinsip Buddhis, lingkungan pendidikan akan lebih harmonis dan produktif. Sedangkan yang keempat adalah keseimbangan antara profesionalisme dan nilai-nilai Buddhis sangat penting dalam pengelolaan SDM. Ini slide yang terakhir. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan ke moderator, Bu Mary nggih. Baik, terima kasih Ayah, terima kasih Pak Dani atas presentasinya yang luar biasa. Dan sekarang saatnya adalah tanya jawab dan diskusi. Untuk itu kepada teman-teman, silakan jika ada pertanyaan boleh mengajukan. Belum ada yang mulai, saya yang mulai boleh? Boleh, silakan Pak. Boleh Pak Febrius. Ya, Namo Buddhaya, selamat malam. Namo, Bante, Ayah, Namo Buddhaya. Bapak, saudara sekalian. Pertanyaan saya sederhana. Tadi di waktu disampaikan ada contoh-contoh itu, kok contohnya malah Nalanda ya, bukan Samaratungga. Terima kasih, cuma itu ya sederhana. Saya ambil contoh yang umum aja, Pak. Kalau ambil contoh Semaratungga tadi nanti takut ada salah kata. Jadi cari aman aja. Oh ya, ya sudah, kali itu aja sederhana untuk memulai aja. Nanti bagi teman-teman yang lain boleh silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Febrius. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Nama sebelumnya, selamat malam Bante, Ayah, teman-teman semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini saya mau bertanya yang ada di slide 17 masalah tantangan dan solusi. Jadi di sini tadi disebutkan tantangan yang ketiga adalah kurangnya sumber daya untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah kurangnya sumber daya dalam bentuk apa untuk mendukung sumber daya manusia. Itu aja. Mohon dijelaskan tentang kurangnya sumber daya dalam bentuk sumber daya yang seperti apa gitu. Terima kasih. Seperti itu, Namo Buddhaya.
Izin menjawab, Pak Martidep. Baik, Jadi berbicara tentang sumber daya manusia atau kurangnya sumber daya untuk mendukung pengembangan sumber daya itu ada beberapa poin yang di apa namanya sebagai kurangnya ya, dalam arti pendukungan itu, yaitu yang pertama adalah berbicara tentang alokasi dana. Mungkin kita bisa perhatikan beberapa sekolah yang di tempat kita masing-masing yang bisa mengalokasi. Yang kedua, berbicara tentang fasilitas. Kurangnya fasilitas pelatihan dalam dunia atau Budi sendiri tentang pengembangan teknologi atau infrastruktur dalam pengembangan sumber daya manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tenaga ahli berbicara tentang di Buddhisme sendiri untuk perkumpulan-perkumpulan atau beberapa ahli dari yang memahami tentang Buddhisme itu, salah satunya yang saya tahu ada perkumpulan Dokter Buddhis Indonesia. Mungkin beberapa ada yang sudah tahu, itu pun sendiri baru berdiri belum lama. Bicara tentang tenaga ahli tadi, jadi kalau menurut saya tenaga ahli ini sangat penting sekali, dapat memberikan bimbingan pelatihan yang khususnya yang berbicara tentang nuansa Buddhisme. Yang kedua itu, yang ketiga itu tadi tentang dana, yang kedua fasilitas, yang ketiga tenaga ahli, yang keempat adalah waktu. Bicara tentang waktu, kembali ke berbicara masalah manajemen sekolah yang dalam arti pengaturan atau manajemen yang diatur oleh sekolah, beberapa guru baru atau guru-guru yang mungkin perlu diberikan dukungan atau motivasi tentang pelatihan, bukan itu. Mungkin saya sendiri dulu waktu saya pernah ngajar, ya sudah lama sekali ya, saya tahun 2007 saya lulus S1. Waktu-waktu seperti itu jarang sekali untuk diberikan. Zaman saya masih di Tangerang itu tidak diberikan oleh dari pihak sekolah, bicara waktu atau pengalokasian waktu. Terus yang kelima adalah akses informasi. Kita perhatikan di beberapa daerah mungkin sekolah-sekolah Buddhis yang berkembang itu hanya beberapa daerah saja ya. Kalau saya lihat yang pertama sih pastinya di Jakarta dan di Tangerang. Mungkin di tempat lain saya tidak memonitor bicara akses semua adalah waktu, yang kelima adalah akses informasi. Demikian yang bisa jawab. Selanjutnya, jika ada ditambah, ada tambahan atau tidak, monggo. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau kasih masukan atau saran.
Saya kasih sedikit tambahan aja. Memang masalah sumber daya manusia, khususnya di bidang misalnya guru-guru agama Buddha apa segala ini, kita memang sangat kurang. Sebagai contoh di tempat kita, kira-kira 5-6 tahun yang lalu, kami sulit sekali mendapatkan guru agama. Baik yang guru yang beragama Buddha maupun guru agama Buddha. Nah, jadi untung sekarang kita sudah dapat guru agama kita yang sudah boleh kata cukup, dan juga yang beragama Buddha juga sudah ada. Nah, jadi kelemahan kita ini adalah memang minat untuk ke guru atau ke yang sumber daya kita ke agama Buddha ini memang kurang. Karena lebih banyak belajar ke sekolah-sekolah umum atau bidang-bidang umum. Nah, jadi kita bagaimana supaya guru ini profesi guru agama itu atau guru yang beragama Buddha itu bisa lebih baik. Ada jaminan masa depan gitu loh. Kalau nggak ada jaminan masa depan atau kurangnya jaminan masa depan, ya lama-lama kita juga akan kekurangan tenaga. Yang tadi dibilang tenaga ahli atau yang pendidiknya pasti akan kurang. Jadi berikutnya adalah bagaimana kita menjamin atau membuat si profesi guru agama Buddha atau yang guru yang beragama Buddha itu punya masa depan lah. Nah, seperti itu pendapat. Terima kasih, kita bisa jadi guru dan bisa ditempatkan di luar-luar daerah. Jangan memilih di tempat daerahnya masing-masing saja. Selanjutnya, monggo Bu Mary atau Pak Martidep, ada yang perlu ditambah lagi atau tidak? Izin, selamat malam. Sementara terima kasih. Saya mau bertanya boleh untuk kelompok 8. Ya, silakan Bu. Baik, saya melihat kalau nggak salah di slide nomor 11, halaman 11. Slide halaman 11 itu tentang setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga penting menanamkan etos kerja yang baik. Apakah di sini yang dimaksud adalah dengan sistem reward dan punishment? Dan kalau iya, itu bagaimana ya caranya supaya bisa menanamkan etos kerja yang baik seperti itu? Terima kasih. Halaman berapa Bu Iing? Ya, halaman 11 ini. Ya, setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga penting menanamkan etos kerja. Oke, izin menjawab. Dari prinsip SDM dalam pendidikan agama Buddha di poin karma dan etika atau sila yang dalam keterangannya adalah suatu tindakan memiliki konsekuensi sehingga penting menanamkan etos kerja yang baik. Dalam arti etos kerja di sini adalah sesuatu yang konsisten dalam artian perlakuannya secara berkelanjutan. Jadi etos kerja yang baik dapat ditingkatkan dengan memberikan yang tadi disampaikan adalah reward dan punishment yang adil dan konsisten.
dengan beberapa yang bisa disampaikan adalah tentang reward sendiri adalah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, selanjutnya memberikan target atau tujuan supaya mendapatkan sebuah misalnya absensi, misalnya seperti itu bisa dikatakan dengan bonus. Yang selanjutnya adalah promosi atau pemberian reward tentang struktur atau jabatan yang memberikan kesempatan promosi kepada guru yang dengan pengalaman mungkin dengan keahliannya atau tentang etos kerjanya tadi bisa diberikan promo dengan beberapa tahun bisa dinaikkan menjadi wakil kesiswaan atau yang lain dengan bonus-bonus yang didapatkan dari itu. Sedangkan dari punishment sendiri jika ada karyawan yang sudah tidak mengikuti rule atau peraturan atau melenceng dari peraturan atau tujuan atau visi misi sekolah, bisa diberikan peringatan, peringatan pertama, kedua, sampai yang ketiga mungkin dilakukan skorsing atau apapun itu peringatan. Selanjutnya itu sanksi, sanksi juga sama. Rendah atau dalam artian punishment yang paling rendah adalah dilakukan pelatihan ulang kepada guru yang mungkin sudah tidak sesuai dengan koridor atau tujuan visi misi dari sekolah tersebut. Izin seperti itu, Ibu. Selanjutnya jika ada tambahan. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Preti tentang bagaimana menghadapi dilema ketika seorang guru sangat kompeten secara akademik, tetapi tidak mencerminkan nilai Buddhis dalam sikap dan interaksi, memerlukan pendekatan yang bijaksana. Nah, mungkin kita bisa melakukan beberapa strategi ya, Bu. Misalnya dialog terbuka, kita mengajak guru untuk berdiskusi mengenai nilai-nilai Buddhis dan pentingnya penerapannya dalam pendidikan. Mungkin dengan diskusi ini bisa membantu memperjelas harapan dan tantangan yang dihadapi. Bisa juga mengadakan pelatihan nilai dan etika, misalnya menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan nilai-nilai Buddhis, termasuk cara mengintegrasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan siswa, bagaimana kita berinteraksi. Lalu bisa juga dengan mentoring, menawarkan program mentoring di mana guru dapat belajar dari rekan-rekan yang lebih memahami dan juga menerapkan nilai Buddhis dalam pengajaran mereka. Lalu bisa juga dengan melakukan penguatan terhadap interaksi guru dengan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana sikap dan perilaku dapat lebih mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan. Lalu mendorong guru untuk menjadi teladan dengan cara menunjukkan bagaimana sikap yang mencerminkan nilai Buddhis. Misalnya seperti kasih sayang, kesabaran, pengertian yang dapat meningkatkan lingkungan belajar. Lalu bisa juga mengintegrasikan nilai Buddhis dalam kurikulum yang diajarkan sehingga guru dan siswa dapat belajar bersama tentang pentingnya nilai tersebut dalam konteks pendidikan. Lalu ada evaluasi kinerja. Misalnya selain penilaian akademik, kita perlu mempertimbangkan bagaimana untuk mengevaluasi aspek-aspek lain seperti kemampuan interpersonal dan penerapan nilai-nilai moral dalam penilaian kinerja guru. Jadi dilema ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan konstruktif, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan sumber daya yang tepat. Kita dapat membantu guru untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Buddhis
dalam sikap dan interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan, Bu Preti. Baik, terima kasih Ayah. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain? Saya izin Dipersilakan. tanya Sin. boleh? Ya, silakan. Nama budaya, Bante, yang ayah, yang luhur, dan teman-teman semua. Di slide ini ada tentang strategi pengembangan sumber daya manusia. Ada disebutkan mengadakan pelatihan berbasis nilai-nilai Buddhis dan profesionalisme, membangun komunitas tenaga pendidik yang saling mendukung, menyediakan kesempatan pengembangan karir bagi guru dan staf, menerapkan kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik yang adil. Saya melihat ini strategi ini sangat bagus untuk pengembangan SDM para tenaga pendidik. Yang ingin saya tanyakan, sudahkah ada lembaga pendidikan yang melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia ini? Karena saya lihat ini sangat bagus, ataukah mana tahu ini hanya wacana saja. Jadi pertanyaannya, adakah mungkin dari SECI atau sekolah mana yang Bapak Ibu ketahui yang sudah pernah ada menerapkan strategi pengembangan SDM ini? OMG sinyalnya. Mohon izin menjawab, Bu Juni. Kalau berbicara sekolahan, mungkin saya sendiri kurang memahami ya sekolahan yang mana yang sudah menerapkan, tapi penting sekali dalam mendukung kemajuan, perkembangan atau keberhasilan dari sekolah tersebut. Jadi saya yakin beberapa sekolah beryayasan Buddhis sudah menerapkan tentang manajemen sumber daya manusia ini. Ya, kalau saya yang tahu ya memang di Tangerang ada beberapa yang mungkin yang saya akan teliti dari yang salah satunya di tempat kelompok dari CNS Cina Benteng yang khususnya di pintu air itu sangat juga mungkin teman-teman saya di sana dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dan beberapa dari Nalanda atau Mahaprajna juga sudah mulai mengajar di sana. Saya lihat sih beberapa pelatihan memang sudah mulai dilaksanakan dari pengembangan manajemen sumber daya manusia ini. Seperti itu, Bu. Izin. Baik, terima kasih Pak. Dengan demikian berarti memang strategi ini sudah ada diterapkan di lembaga pendidikan yang sekarang ini. Jadi kita harapkan dengan penerapan strategi ini kualitas SDM guru kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Bu. Terima kasih. Izin Pak, kelompok 8, saya Jesslyn, Nama Budaya.
izin bertanya, mengenai, saya ingin bertanya, dalam lembaga pendidikan agama Buddha ini pasti kalau dalam apalagi tentang agama Buddha ya, pastinya kita memiliki dilema. Ada case di mana kita dilema, gimana sih kita menyeimbangkan profesional kita dan juga nilai-nilai Buddhis kita. Seperti contoh aja, misalnya dalam profesional itu seorang guru harus mendidik anaknya itu mencapai target. Contohnya mendidik siswa A untuk bisa masuk Olimpiade gitu. Tapi di sisi lain anaknya itu nggak bisa. Nah, kalau dari sisi Buddhisnya ya kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, diusahakannya aja dulu. Tapi kalau dalam profesional itu harus bisa gitu. Jadi kita gimana menyeimbangkan nilai-nilai itu gitu, teman-teman kelompok 8 gitu. Soalnya kadang ada tekanan dari atasan, namun kita juga harus menjalankan nilai-nilai Buddhis. Jadi kayak serba salah ceritanya. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Cici Jesslyn. Saya sebetulnya menunggu Cici pertanyaannya harusnya pertama tadi Cici Jesslyn. Saya berharap memberikan semangat untuk saya kalau melihat Cici Jesslyn itu saya menjawabnya semangat gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaannya pasti sangat detail sekali. Saya berusaha menjawab. Jadi saya sendiri pernah mengalami ya, bercerita sedikit tentang saya mengajar di sekolah SD di Bodhisatta, di Kampung Melayu itu di daerah Tangerang. Saya menerapkan, kebetulan saya menjadi guru agama dan guru olahraga. Ada salah satu siswa yang memang dia kemampuannya itu berolahraganya bagus sekali lah untuk sepak bola, futsal. Nah, di poin tersebut dia nilainya bagus, 9, 9, 9. Tapi di pelajaran yang lain semuanya jelek atau sangat di bawah rata-rata sekali. Nah, disitulah kita bisa menerapkan tentang keseimbangan tadi, berbicara nilai Buddhis dan profesionalisme kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Disitulah masuk namanya dengan nilai integrasi nilai Buddhis atau mengajarkan nilai-nilai Buddhis. Seorang guru agama itu akan mengambil poin penting atau hal-hal yang bisa kita angkat menjadikan sebuah achievement motivasi untuk siswa tersebut. Jadi mengintegrasikan nilai-nilai Buddhis seperti kasih sayang, empati, kesadaran, dan karakter-karakter siswa yang mungkin bisa kita munculkan seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nah, sedangkan profesionalisme tadi dari seorang guru, kita mempunyai standar. Standar dalam artian mengikuti standar pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah atau yayasan yang telah kamu punya semangat, anak kamu punya mohon maaf, saya kelempar. Seperti itu. Selanjutnya itu standar dari sekolah. Yang selanjutnya tentang profesionalisme kompetensi guru. Jadi seorang guru juga dalam arti keseimbangan tadi tetap kita juga harus mengembangkan tadi berbicara tentang pelatihan. Jadi meningkatkan kompetensi. Mungkin karena saya seorang guru agama tiba-tiba dikasih mandat jadi guru olahraga,
Ya berarti saya harus belajar bagaimana cara saya melatih anak tersebut untuk bisa masuk dalam yang selanjutnya berbicara tentang keseimbangan. Berbicara keseimbangan sendiri, kita bisa mengintegrasikan antara nilai Buddhis dan kurikulum tadi. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Buddhis dan kurikulum ini, kita tetap melaksanakannya dengan baik tanpa mengabaikan dari standar pendidikan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang seimbang. Kurikulum yang seimbang dalam arti mengembangkan kurikulum yang seimbang antara nilai Buddhis dan nilai profesionalisme tadi. Pada saat anak tersebut nilainya jelek, dalam artian berbicara tentang kemampuannya tadi, olahraganya bagus, bagaimana dalam artian kita bisa memotivasi anak tadi. Di situ ada nilai-nilai positif, mungkin di situ ada nilai kejujuran dan nilai lain tadi. Yang selanjutnya, dengan mengajarkan nilai-nilai Buddhis secara kontekstual, yang dalam artian mengajarkan nilai-nilai Buddhis secara kontekstual dengan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih mudahnya tadi yang saya sampaikan berbicara tentang kejujuran, mungkin dia suka membantu teman, dalam artian membantu berbagi makan. Ada tambahan? Saya mau bertanya ya. Halo. Ya, silakan. Ini kan ada ditulis dalam konteks lembaga pendidikan Buddha, manajemen SDM menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai Buddhis. Nah, apabila ini tidak tercipta, jadi lingkungan kerjanya tidak harmonis, itu tidak efektif, dan tidak berdasarkan nilai-nilai Buddhis yang tepat lah gitu ya. Pokoknya intinya ini tidak terjadi, apa solusinya? Itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu jawaban dari Pak Heri, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bante Ari Sugata ya, tentang kaitannya dalam Vinaya itu berisi tentang aturan-aturan disiplin untuk monastik, bagaimana Vinaya Pitaka dapat dijadikan pedoman dalam mengatur struktur organisasi lembaga pendidikan agama Buddha. Nah, di sini ada beberapa cara ya bagaimana Vinaya Pitaka dapat dijadikan pedoman. Yang pertama itu tentang aturan disiplin dalam Vinaya dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk kode etik bagi guru dan staf. Ini mencakup integritas, tanggung jawab, dan saling menghormati. Lalu Vinaya mengatur hubungan antara anggota sangga atau komunitas. Nah, prinsip ini dapat diterapkan dalam struktur organisasi lembaga pendidikan. Ini memastikan adanya kepemimpinan yang jelas dan pengertian hierarkis yang sehat. Lalu dalam lembaga pendidikan ini dapat diterjemahkan menjadi kolaborasi antara guru, siswa, dan staf untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Lalu aturan dalam Vinaya yang berfokus pada pengembangan karakter dapat digunakan untuk mendesain kurikulum yang tidak hanya akademik, tetapi juga spiritual, sehingga siswa belajar tentang disiplin dan juga moralitas. Lalu Vinaya memberikan pedoman untuk menangani pelanggaran dan konflik dalam komunitas sangga. Nah, kalau dalam lembaga pendidikan dapat diadopsi mekanisme serupa untuk menyelesaikan masalah antara staf dan siswa atau juga antara sesama guru untuk menjaga keadilan dan
transparansi. Lalu Winaya menekankan pentingnya pengembangan diri. Lembaga dapat mendorong guru untuk terus belajar dan berpartisipasi dalam pelatihan yang sejak adopsi prinsip-prinsip dari Winaya Pitaka, lembaga pendidikan agama Buddha dapat membangun struktur organisasi yang disiplin, etis, dan harmonis. Jadi hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan spiritual dan moral bagi semua siswa atau komunitas. Ya, itu yang dapat saya jawab ya, Bante Ari. Ya, terima kasih Ayah. Selanjutnya saya berusaha menjawab tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Evelyn. Ibu Evelyn. Ya. Ya. Dalam konteks pengembangan jika manajemen SDM tidak menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, efektif dan berlandaskan nilai-nilai Buddhis, maka apa solusinya? Ini pertanyaan sebetulnya sama saja seperti izin Ibu bahwa sudah keluar dari visi dan misi atau koridor dari tujuan sekolah itu sendiri. Jadi kembali ke solusinya sudah dijelaskan di dalam, yaitu pertama tentang pengembangan kesadaran, ya mungkin bisa dilakukan pelatihan atau pengembangan kesadaran, yaitu untuk mengembalikan lingkungan kerja yang harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatihan keterampilan supaya pelatihan kemampuan ini mulai dimunculkan yang sudah lupa atau yang mungkin sudah mulai di luar koridor, dilakukan peningkatan kemampuan kerjasama dan komunikasi kembali bisa dilakukan dengan pelatihan keterampilan. Yang kedua tentang pengintegrasian nilai-nilai Buddhis, itu bisa dibuat atau dengan proses pendidikan dan pelatihan bisa dibuat seperti kumpul atau mungkin acara-acara keagamaan atau di sela-sela acara bisa dibuat kumpul, dibuat permainan atau mungkin secara komunikasi bisa terjalin kembali. Yang selanjutnya dari kepemimpinan sendiri harus mulai bisa membangun budaya positif yang dalam arti kita bisa mendukung atau mengangkat atau mempergerakkan dari beberapa staf atau guru ini supaya kembali arah tujuan visi misinya dengan budaya positif dari yang dimunculkan dari kepala sekolah sendiri. Ya, selanjutnya dari kepemimpinan juga bisa dimunculkan dari kepemimpinan kepala sekolah dengan bijak atau efektif untuk mengelola lingkungan kerja. Jadi bisa dilakukan secara kontinu, mungkin pada saat apel pagi upacara, di situ diberikan motivasi, semangat kepada para staf atau gurunya. Yang selanjutnya meningkatkan kesadaran spiritual, bisa diadakan ceramah atau pengundang Bante atau mungkin Dharma Duta atau istilahnya motivasi yang bisa mendukung atau memperkuat kembali tentang visi misi dari sekolah tersebut. Izin Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, monggo yang mau menambah.
izin saya menjawab dari selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nggih, Bu Mary nggih. Ini Pak Kurniawan Santoso nggih. Saya ingin bertanya tentang apakah ada komitmen dari sekolah untuk melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas guru. Jika ada, bentuknya seperti apa? Yang pertama, pelatihan. Yang pelatihan ini biasanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru. Itu bentuk yang pertama. Yang selanjutnya bisa mengikut sertakan guru dalam workshop yang interaktif dan partisipatif untuk meningkatkan keterampilan guru. Yang ketiga, pengembangan profesional, yaitu mengembangkan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas guru. Itu bentuk-bentuk dari peningkatan kualitas guru. Selanjutnya dengan caranya bagaimana meningkatkan kualitas guru, yaitu menggunakan pembelajaran yang berbasis sekolah supaya pada kebutuhan dan masalah sekolah itu bisa teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pengawas. Bisa mungkin melakukan interaksi tanya jawab, mungkin bertanya jika sesuatu hal yang mungkin masih ada yang perlu ditambah atau kekurangan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Yang selanjutnya penggunaan teknologi, yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu. Yang selanjutnya tentang strateginya, yaitu strategi dari sekolah sendiri harus bisa mengidentifikasi kebutuhan. Itu yang pertama, kebutuhan dan dalam arti mungkin perkembangan zaman, salah satu atau dua guru yang perlu dilatihkan pelatihan seperti komputer misalnya. Selanjutnya tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan secara relevan dan efektif meningkatkan kualitas guru, itu biaya dari Dignas. Itu kita juga harus bisa memilih beberapa guru yang bisa kita ikutkan untuk mengikuti pelatihan pada pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya berbicara tentang evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ini yang konstruktif, yaitu untuk meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya tidak kalah pentingnya tentang strategi tadi, yaitu penghargaan dan motivasi atau untuk meningkatkan semangat dan kinerja guru. Demikian Pak Kurniawan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yes. Pak Dani, selamat malam. Kelompok 8 Bu Sugi, bukan Pak Dani saja. Izin menambahi untuk tanyanya Pak Kurniawan ya, sharing pengalaman di tempat saya bekerja terkait apakah ada komitmen dari sekolah untuk melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas guru. Ya, biasanya sekolah setiap tahun ajaran baru itu sudah memiliki program kerja, di mana program kerja itu pasti ada memasukkan kayak pengembangan profesional untuk guru, seperti itu. Jadi secara tidak langsung sekolah pasti sudah membuat komitmen untuk peningkatan tersebut, karena ketika sekolah sudah memiliki rencana kerja dalam 1 tahun seperti itu, otomatis itu harus dilaksanakan. Kemudian bentuknya seperti apa? Bisa dilakukan dengan mengundang pembicara dengan profesional tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pelaksanaannya bisa dilakukan misalkan 1 bulan 1 kali atau di minggu keempat setiap bulannya di hari apa. Seperti itu sih Pak Denny dan juga untuk kelompok 8 ya, sharing pengalaman di sekolah saya terkait ini pengembangan sumber daya manusianya. Selain dari profesional, bisa juga dari guru-guru atau teman-teman kita
Jadi saling sharing bagaimana pengalaman dalam mengajar, kemudian strateginya seperti apa. Seperti itu, Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih Bu Sugi. Baik sekali tambahannya itu. Yang jelas pasti Bu Sugi seorang guru yang kalau saya sudah gak di guru lagi jadi sedikit-sedikit lupa. Terima kasih Bu Sugi. Baik, terima kasih Bu Sugi. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Sugi tentang dalam konteks pengembangan SDM di lingkungan kerja atau institusi pendidikan saat ini, bagaimana prinsip-prinsip dalam Sanggaha Sutta dapat diterapkan secara konkret untuk meningkatkan kolaborasi tim. Oke. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Sanggaha Sutta ini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah dana memberi. Jadi bagaimana kita menerapkannya untuk meningkatkan kolaborasi tim. Kalau dengan cara memberi, misalnya kita bisa mendorong anggota tim untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Contohnya dengan mengadakan sesi berbagi pengetahuan di mana anggota tim dapat memberikan pelatihan atau keahlian tertentu. Kita jadi bisa sharing gitu. Tujuannya untuk memberikan semangat dan saling mendukung. Lalu yang kedua itu piyawaca atau kata-kata yang menyenangkan. Nah, ini untuk membangun komunikasi yang positif dan membangun rasa saling menghargai. Contohnya, kita memperkenalkan sistem misalnya seperti penghargaan gitu. Misalnya staf atau karyawan bulan ini di mana rekan-rekan ini memberikan pujian kepada anggota yang berkontribusi positif. Nah, menggunakan bahasa yang mendukung dalam setiap interaksinya. Jadi istilahnya kita memberikan yang berkontribusi ini sebagai reward gitu, penghargaan. Lalu yang ketiga itu atacariya, tindakan bermanfaat. Nah, dengan melakukan tindakan yang mendukung kesuksesan rekan kerja dan tim. Nah, contohnya membentuk kelompok kerja untuk proyek tertentu di mana anggota ini saling membantu berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, tindakan ini dapat berupa dengan membantu menyelesaikan tugas atau saling memberikan saran yang saling membangun. Lalu yang terakhir ini kesetaraan dalam perlakuan atau samanatata. Ini menjamin perlakuan adil dan setara bagi semua anggota tim. Jadi di sini tidak ada istilahnya pilih kasih gitu. Semua dianggap sama rata, tidak ada pembedaan. Nah, contohnya dengan menerapkan kebijaksanaan yang memastikan semua suara itu didengar dalam suatu pengambilan keputusan. Misalnya menggunakan metode pemungutan suara atau diskusi terbuka sehingga setiap anggota merasa dihargai dan terlibat gitu. Saya rasa itu dengan menerapkan prinsip ini organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis serta meningkatkan kolaborasi sesama anggota tim gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Sugiyarti. Baik, Ayah, terima kasih. Ya. Selamat malam Bante, selamat malam Ayah, selamat malam teman-teman semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya Susi. Ini ada yang belum paham. Ini saya ingin bertanya pada kelompok 8 ya. Tadi di sini ada dijelaskan dasar Raja Dhamma, 10 prinsip kepemimpinan. Pada poin ketiga ada disebutkan
paricaga atau pengorbanan. Jadi maksudnya paricaga atau pengorbanan di sini itu maksudnya bagaimana ya? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Oke, sebelum Ayah menjawab pertanyaan dari Bu Susi, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rusmiati. Kelihatannya belum terjawab ini. Manajemen sumber daya manusia yang baik harus mencakup pelatihan, pengembangan, serta retensi dari tenaga pendidik. Menurut teman-teman, bagaimana seharusnya lembaga pendidikan Buddha melakukan pelatihan dan pengembangan guru lebih efektif? Terima kasih. Jadi ada beberapa pengembangan tentang pendidikan yang akademik. Selanjutnya tentang pengembangan karakter, bisa pengintegrasian nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab, dan kurikulum dan kegiatan sekolah. Selanjutnya dengan karakter yaitu selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler, karakter dan keterampilan sosialnya. Terus selanjutnya tentang salah itu dalam artian yang dari Bu Rusmi ini, yaitu tentang pelatihan pedagogik, tentang pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan pengajaran dan pengelolaan kelas. Selanjutnya tentang pelatihan nilai-nilai Buddhis yang berfokus pada pengembangan kesadaran dan penerapan nilai-nilai Buddhis dalam pendidikan. Yang selanjutnya pengembangan yaitu bisa dilakukan dengan pengembangan karir yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan yang efektif, yaitu meningkatkan kualitas di manajemen sekolah. Sedangkan retensinya yaitu bisa melakukan penghargaan dan motivasi. Selanjutnya memberikan kesejahteraan. Dengan selanjutnya adalah pengembangan profesional yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Itu Ibu Rusmiati. Semoga bisa terjawab. Izin Bu Mary, saya menjawab tadi yang kalau Bu Felicia sama Ibu Sugi kan sudah terjawab. Berarti yang selanjutnya terakhir di dalam chat adalah Bu Mary. Tadi salah, saya lihat di kertas ini tentang pertanyaannya adalah bagaimana cara memastikan keseimbangan antara pendidikan akademik dan pengembangan karakter dalam tujuan manajemen SDM. Nah, tadi yang saya baca ternyata ini punya Bu Mary, yaitu tentang pendidikan akademik, yaitu tentang kurikulum yang komprehensif tadi, pengembangan kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah pengajaran yang efektif, yaitu menggunakan metode pengajaran yang efektif interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan pengembangan karakternya adalah pengintegrasian nilai-nilai seperti kejujuran tadi, empati, dan tanggung jawab. Dengan keseimbangannya adalah pengembangan holistik, yaitu pengembangan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan akademik yang dalam arti ke arah pendidikan pengembangan karakter. Selanjutnya adalah kolaborasi, yaitu
menggalakkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter. Selanjutnya ada evaluasi tentang keseimbangan tadi adalah melakukan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa tujuan manajemen SDM itu dapat tercapai. Demikian. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Susi tadi ya tentang pengorbanan. Jadi dalam konteks ini pengorbanan di sini itu artinya pengorbanan demi kebaikan orang lain ya. Misalnya pengabdian kepada tim. Jadi seorang pemimpin ini memprioritaskan kebutuhan tim daripada dirinya sendiri. Lalu juga dia harus menjadi contoh dengan menunjukkan sikap pengorbanan untuk menginspirasi anggota timnya. Lalu dia juga bisa mengorbankan waktu dan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan anggotanya. Lalu menciptakan loyalitas dan motivasi di antara anggota tim. Dan yang terakhir adalah menempatkan tujuan kolektif di atas ambisinya pribadi. Jadi seorang pemimpin ini tidak boleh egois ya. Jadi contoh penerapan ini termasuk mengorbankan waktu untuk membantu tim dan juga bisa saya sampaikan Bu Susi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Lauren atas penjelasannya. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin Bu Mary, ada yang angkat tangan? Bante Wandi. Ya, silakan Bante. Pertanyaan ini yang khusus yang saya Tidak terdengar Bante. Atau bisa tulis di kolom chat Bante. Apakah suara saya terdengar, Ayah? Ya, terdengar Bante. Baik, terima kasih. Sebelumnya Namo Buddhaya. Izin bertanya. Pertanyaan ini saya tidak secara khusus kepada kelompok 8. Ini pertanyaan juga kepada teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung langsung pada lembaga pendidikan untuk berbagi atau sharing pengalamannya. Baik, tadi di slide 9 kalau nggak salah dijelaskan terkait dengan komponen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Buddha, yang dimana diantaranya tadi dijelaskan ada pendidik, tenaga pendidikan, kepemimpinan, serta relawan atau komunitas. Tentu setiap komponen tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan secara khusus ya lembaga pendidikan agama Buddha. Dan yang paling berperan penting atau memiliki kebijakan dalam memanajemen lembaga pendidikan tersebut ialah kepemimpinan seperti kepala sekolah, rektor maupun pimpinan yayasan. Pertanyaan saya, menghadapi pendidikan di era serba digitalisasi saat ini, langkah seperti apa yang hendak dilakukan oleh lembaga pendidikan Buddha untuk
beradaptasi dalam meningkatkan sumber daya manusia agar selaras dengan perkembangan teknologi dan pendidikan modern saat ini. Itu pertanyaan saya, Pak Eridani dan Ayah Lioren. Terima kasih. Selanjutnya Pak Tripitio, silakan bertanya dulu sambil saya melihat di buku ini. Jawabannya apa ini punya Bante? Pak Tripitio, silakan. Maaf Pak, tadi bisa didengar enggak ya Pak? Enggak dengar. Oke, baik. Saya ulangi. Bagaimana peran lembaga atau yayasan, khususnya di sekolah swasta Pak, yang mempunyai guru yang SDM-nya sudah bagus, berintegritas dan berdedikasi, tetapi insentif dan lingkungan kerja itu tidak mendukung kesejahteraan mereka, karena banyak saya temuin di beberapa sekolah swasta gitu, bapak ibu guru yang notabene itu SDM-nya bagus, cara mengajarnya juga bagus, berintegritas dan berdedikasi, tetapi mereka tetap mengejar P3K ataupun CPNS. Nah ini kan juga merugikan di lembaga atau yayasan tersebut, karena orang guru tersebut sudah bagus cara mengajarnya dan lain sebagainya. Mereka masih memilih mengejar P3K dan CPNS. Nah bagaimana peran lembaga ataupun yayasan menghadapi hal tersebut? Terima kasih Pak. Oke, saya akan menjawab Bante Wandi dulu. Pertanyaannya adalah tadi menghadapi pendidikan di tengah era serba digital saat ini, langkah seperti apa yang hendak dilakukan oleh lembaga pendidikan
Buddha untuk beradaptasi dalam meningkatkan kualitas SDM agar selaras dengan perkembangan teknologi dan pendidikan modern. Yang pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dalam sebuah pengajaran dahulu, yaitu kita bisa menggunakan metode-metode pengajaran yang modern seperti kelas yang seperti kelas yang terbaik atau flip class yang pembelajarannya teknologi seperti virtual reality atau VR, sedangkan pengembangan kurikulumnya dan pembelajaran adalah menggunakan pengembangan kurikulum yang berkomprehensif dan relevan dengan kebutuhan siswa dan industri. Selanjutnya berbicara menggunakan pendekatan pembelajaran yang dispersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Yang ketiga adalah mengintegrasikan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, pemikiran kritis, komunikasi, dan kolaborasi dalam kurikulum. Sedangkan peningkatan kapasitas gurunya atau SDM-nya, yaitu diberikan pelatihan pengembangan profesionalisme untuk guru agar dapat menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan digital guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara inklusif atau aksesibilitas, yaitu bisa dilanjutkan dengan mengembangkan infrastruktur digital untuk memadai untuk mendukung pembelajaran secara daring, terus menggunakan yang disabilitas, dan pengembangan kurikulum yang inklusif dapat diakses oleh semua siswa. Sedangkan kolaborasi dan inovasinya adalah menggalakkan itu jawabannya saya untuk Bante Wandi. Selanjutnya jika ada tambahan atau mungkin Bante Wandi mungkin untuk mengisi kosongan selanjutnya saya akan menjawab punya Pak Tripitoyo. Izin menjawab Pak Tripitoyo. Berbicara tantangan tadi dari manajemen sekolah ini memang sangat sulit pada saat SDM itu sudah baik, gurunya sudah bagus, tinggal berbicara intensif dan gaji yang kurang atau dalam artian kurang memadai tidak mendukung secara ekonomi untuk keluarga. Yang akhirnya para guru pasti akan mencari tempat atau berpindah menjadi guru P3K atau menjadi PNS. Manajemen sekolah ini harus bisa mengakomodir hal-hal seperti itu, yaitu dengan meningkatkan tadi kompensasi dari lembaga swasta, dapat meningkatkan kompetensi atau benefit untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Ini pentingnya dari sekolah-sekolah swasta yang dapat pastinya berbicara tentang manajemen tadi. Pada saat guru swasta itu berkualitas, berarti diseimbangkan. Yang selanjutnya adalah tentang pengembangan karir dari lembaga swasta dapat menawarkan kesempatan pengembangan karir. Jadi modelnya dengan pengikatan, misalnya dikuliahkan S2 Semaratungga, misalnya seperti itu.
kerja yang akhirnya mereka betah, nyaman, jadi bertahan. Selanjutnya keseimbangan kerja hidup. Jadi lembaga swasta ini dapat menawarkan kebijakan keseimbangan kerja hidup yang fleksibel, meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua adalah penghargaan dan pengakuan. Jadi mungkin seorang guru guru terbaik atau guru terfavorit, misalnya seperti itu. Selanjutnya, kesempatan pengembangan. Lembaga swasta dapat menawarkan kesempatan pengembangan atau pelatihan dan peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Mungkin seperti itu, Pak Tripitoyo. Jawaban saya semoga bisa memuaskan Pak Tripitoyo. Terima kasih. Selanjutnya mungkin, Ayah, jika ada tambahan. Saya rasa cukup, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain, karena saya tidak ada pengalaman. Terima kasih Pak Dhani atas jawabannya ya. Memang pada dasarnya itu memang dari segi finansial itu kalau memang gajinya sesuai dengan yang kita harapkan ya pasti tidak akan keluar atau mencari P3K maupun PNS di luar sana. Gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Tripitoyo. Izin menambahi untuk kelompok 8, Pak Dhani dan Ayah. Terkait pertanyaannya Pak Tripitoyo tadi, jika mungkin guru itu secara kompetensi bagus ya kan, tetapi secara penghargaan dari sekolah itu yang kurang, terutama dari segi salary-nya atau seperti itu. Nah, di sini di slide ke 9 itu kan dijelaskan bahwa komponen SDM dalam lembaga pendidikan itu ada 4 ya. Nah, di sini relawan atau bisa dikatakan relawan dan komunitas di sini jika terjadi seperti itu, maka sebisa mungkin mereka bisa berperan di situ. Contohnya apa? Dengan memberikan misalnya dari yayasan tertentu atau apa agar guru itu tetap di situ dengan memberikan subsidi ataupun mungkin dengan memberikan paling tidak ada bantuan sedikit dari yayasan-yayasan tersebut agar guru tersebut tetap di situ bertahan. Dan setidaknya ketika lembaga atau komunitas itu memberikan penghargaan, ikut serta dalam memberikan penghargaan, kita sebagai guru akan berpikir 2 kali untuk ikut P3K ataupun PNS. Karena apa? Untuk ikut P3K atau PNS itu kan juga butuh proses, butuh ujian dan lain sebagainya. Kalau kita bicara secara sesuatu hal yang sudah pasti, ya kan? Ngapain kita harus mengikuti hal-hal yang mungkin belum pasti seperti itu. Tetapi kembali lagi prioritas setiap orang kan berbeda-beda. Kalau kita tujuannya sebagai guru agama tidak hanya mengejar secara ekonomi saja, tujuan kita untuk menyebarkan dhamma, nah itu bisa menjadi salah satu solusinya. Karena kita sebagai guru agama itu bisa bekerja bukan karena ada murid, ibarat kata seperti itu. Karena kalau tidak ada murid yang beragama Buddha, tentunya kita kemungkinan guru yang agama Buddha juga tidak bisa melakukan pekerjaan. Karena sekarang secara kompetensi untuk jadi guru kelas dan lain sebagainya juga harus sesuai dengan ijazahnya masing-masing seperti itu. Mungkin tambahan dari saya, Pak Dhani dan juga Ayah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang tertinggal di chat. Pertanyaan kelihatannya sih sudah saya jawab. Ayah sudah jawab semua nggih? Ada yang ketinggalan apa tidak ini?
dari teman-teman atau apakah ada yang merasa belum dijawab? Sepertinya sudah semua ya, Ayah dan Pak Dani. Ya. Kalau sudah semua, monggo. Jika tidak ada pertanyaan, berarti kembali ke Bu Mary. Atau mungkin kita kembalikan ke Bante untuk memberikan tambahan atau mungkin saran dan masukan kembali kepada kelompok 8. Dan teman-teman yang memberikan pertanyaan mungkin ada yang perlu ditambahkan kembali, monggo silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 8, Ayah dan Pak Dani. Seperti yang diminta oleh Pak Dani, silakan Bante jika ingin menambahkan atau memberikan koreksi dari hasil diskusi kami tadi. Kepada Bante dipersilakan. Oke, selamat malam. Nama saya di Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berbicara masalah manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan Buddhis, memang tidak terlepas dari nilai-nilai Buddhis itu sendiri, yang mana dalam manajemen sumber daya manusia ini harus tertata dengan baik. Bagaimana dia mensikapi satu permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan lembaga itu, terus langkah-langkah strategis apa yang mesti harus dilakukan. Tentunya tidak terlepas dari konteks sutta maupun dalam Dhammapada, Abhidhamma, Vinaya maupun Jataka ya. Jataka. Tapi juga tidak terlepas dari konteks secara umum. Yang pada prinsipnya untuk penerapan manajemen dan juga nilai-nilai Buddhis di lingkungan sumber daya, di lingkungan SDM-nya itu sendiri tentu secara bertahap telah diterapkan melalui berbagai macam latihan-latihan yang dikerjakan, termasuk tadi yang disampaikan, termasuk kegiatan mindfulness, mungkin ada hening sejenak sebelum pelaksanaan pembelajaran, dan juga ada pelatihan-pelatihan yang bukan hanya sekedar pelatihan ini diberikan kepada siswa, tapi juga diberikan kepada pelaku pendidikan, termasuk guru dan juga staf. Ini juga perlu diadakan pelatihan. Dan untuk penerapan nilai-nilai Buddhis tentunya mereka harus memahami konsep-konsep Buddhis itu dalam konteks kehidupan yang akan mereka lakukan. Karena mengatur orang itu bukan seperti mengatur barang. Mengatur orang itu juga harus ada sentuhan-sentuhan religius yang juga harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Dan juga bukan di lingkungan pendidikan Buddhis ini tentunya harus dilandasi dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Maka di situ ya termasuk ada mindfulness, ada kebijaksanaan, dan juga ada nilai-nilai sosial yang tentu harus dikembangkan secara bertahap. Tadi sudah dibahas panjang lebar tadi terkait dengan suta-suta tadi yang membentengi setiap langkah yang dilakukan terkait dengan langkah-langkah seorang pemimpin, langkah-langkah seorang guru pun juga sebagai pemimpin di lingkungan kelas di mana mereka mengajar. Walaupun di situnya juga ada ketua kelas dan lain sebagainya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan bukan hanya semata-mata mereka mampu mentransfer ilmu, tapi bagaimana nilai kemanusiaan itu juga dapat diterapkan di lingkungan pendidikan itu sendiri. Apalagi di situ ada labelnya pendidikan Buddhis ya. Pendidikan Buddhis tentunya nilai-nilai Dharma dan Vinaya ini tentunya harus diterapkan dalam konteks mendidik, dalam konteks mendidik itu sendiri.
Nah, banyak hal juga tentunya yang dapat kita lakukan melalui berbagai misalnya kegiatan parenting, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dilakukan untuk membentuk karakter anak Buddhis ini atau sumber daya SDM Buddhis ini menjadi betul-betul mereka bisa melaksanakan langkah-langkahnya dengan baik gitu. Nah, seperti pernah Bante sampaikan bahwa di di, di sekolah-sekolah Buddhis ada beberapa sekolah itu sudah melakukan kegiatan itu. Bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi masa-masa ujian dengan melaksanakan retret dalam jangka waktu 1 minggu atau mungkin 5 hari gitu ya mereka lakukan. Ada juga mungkin seperti dulu di Buddha Jayanti itu juga melakukan satu kegiatan-kegiatan sepertinya ya hampir seperti Pak Baja, tapi dia lebih mengutamakan untuk Atanga Sila dan di situ mengadakan sharing-sharing yang mana sharing ini tentunya lebih menguatkan mentalitas mereka dalam menghadapi ujian yang akan mereka tempuh. Jadi lebih untuk mempersiapkan diri, bagaimana mereka bisa membangun kenyamanan saat menghadapi tantangan yang harus mereka selesaikan. Dan juga bagi guru-guru juga bisa dilakukan retret-retret itu, gitu ya. Retret itu yang sifatnya parenting ya. Mereka bagaimana mereka sebagai seorang guru itu bisa menghayati perannya betul-betul sebagai seorang pendidik. Karena sebagai seorang pendidik itu bukan hanya sekedar mereka tahu gitu. Mereka tahu bagaimana mengajar, tapi bagaimana mereka punya pengetahuan dan pemahaman untuk memberikan makna-makna pendidikan itu sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para siswa yang mereka didik pada saat itu. Dan tentunya proses pendidikan ini harus memberikan perubahan tentunya perubahan pada dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Ya, kalau dampak yang negatif itu bukan perubahan, tapi kemerosotan. Ya, ini tentunya yang harus mereka bangun. Itu mungkin yang dapat Bante sampaikan, dan masih banyak hal yang tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, tapi bukan berarti hal itu tidak ada satu solusi dan tidak ada satu proses yang bisa diselesaikan. Nah, itu yang dapat Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini untuk menambah masukan-masukan atas beberapa informasi yang telah disampaikan oleh kelompok 8 ya, oleh kelompok 8 untuk pertemuan pada malam hari ini. Iya, Bante, terima kasih. Demikian, dan satu hal yang perlu Bante sampaikan, yang sudah melaksanakan presentasi ataupun yang belum juga boleh membuat untuk video-video tutorialnya supaya nanti Bante cepat bisa melihat, cepat nanti bertahap biar nanti dilakukan penghakian ya, untuk dihakikan. Yang jurnalnya juga sama, sambil cari template jurnal yang akan dituju dan cari yang tidak harus berbayar gitu. Karena masih ada beberapa jurnal yang tidak harus berbayar yang bisa dilakukan di sini untuk mengupload jurnalnya. Kalau mestinya harus berbayar pun tidak harus mencari yang bayar yang terlalu mahal. Cukup yang bayarnya istilahnya sesuai dengan kantong-kantong kita aja lah. Nggak usah terlalu, misalnya mau sampai Sinta 2, Sinta 1, nggak perlu sampai ke situ. Tapi paling tidak sudah punya pengalaman untuk mengupload jurnal nanti, tapi harus harus tetap ditindaklanjuti, diikuti, karena biasanya proses jurnal itu paling tidak 3 bulan berjalan,
sehingga nanti terakhir nanti bisa bisa betul-betul terbit gitu. Jangan karena ada beberapa kasus ya mereka setelah mengupload jurnal tidak diikuti perkembangannya, ada hal yang perlu diperbaiki, perlu direvisi, ternyata nggak direvisi, waktunya harus terbit, akhirnya nggak terbit karena proses itu nggak diikuti terus. Ya, itu yang dapat Bante sampaikan. Terima kasih. Dipersilakan untuk foto bersama. Baik, Bante, terima kasih banyak atas masukannya, menambah wawasan kita semua, melengkapi pembelajaran kita pada malam hari ini tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk itu, sebelum kita bubar, kita akan melaksanakan dokumentasi seperti biasa. Saya mohon bagi yang tidak ada kendala untuk membuka kameranya. Oh, Pak Febrius sudah buka, ternyata ada 2 ya. Oke, yang lain masih ditunggu. Bu Maya, apakah bisa membuka kameranya? Oke, baik. Kita akan mulai dokumentasi. Boleh lihat ke depan dulu, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, masuk ke lembar kedua. Tunggu sebentar. Ya, boleh lihat ke depan lagi, senyum dan ditahan dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai Bante, dan seperti yang tadi Bante sampaikan, untuk pengumpulan tugas saya sudah bagikan linknya itu melalui G Drive agar mempermudah ya untuk pengumpulan, dijadikan di dalam satu folder, ada 2 folder, yang satu untuk video dan yang satu untuk jurnal. Kelompok 1 sudah mengupload video dan jurnalnya, walaupun mungkin jauh dari kata sempurna, paling tidak kami sudah berusaha. Jadi diharapkan teman-teman juga tetap bisa berusaha, tetap semangat. Apapun hasilnya itu adalah karya kita dan nanti bisa dihakikan. Oke, baik. Terima kasih Bante. Terima kasih Ayah, terima kasih Yang Luhur, dan terima kasih Bapak Ibu semua teman-teman. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Terima kasih. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Izin live.